lihat ya dalam keseharian, dalam satu hari pasti mengalami stres ya. Oke, kira-kira untuk bisa membuka hal ini ya, boleh nggak diceritakan stres yang terjadi hari ini atau kemarin? Yang ini ada yang mau bercerita? Stres yang dialami hari ini atau kemarin? Kalau saya stresnya tadi naik dari lantai 1 ke lantai 5 ya. Kemudian ternyata file kuliahnya harus segera di-download ya karena ada update ya, jadi itu stressful gitu. Tapi alhamdulillah sudah terbiasa ya. Nah, ada nggak yang mengalami hal yang sama atau bahkan mungkin hal yang menarik lainnya? Oke, dari belakang ya. Jelas ya. Iya. Tadi tuh naik Gojek, terus harusnya ke perpustakaan FK, tapi malah diantar ke perpustakaan, terus jadinya telat. Ini sangat ini ya, barusan saja terjadi. Jadi ya itu hal yang memang saya ya kesasar ya. Tidak lagi yang kita maksud. Ini tadi persusnya malah besar ya. Kelihatan nggak kalau orang stres itu dari tanda-tanda fisiknya? Ya, tarik ya. Terima kasih ya. Mungkin satu lagi yang cowok ini ya, sebelah sana ya. Kalau ditanya seperti ini stres ya? Jadi ini biar sama ini ya kan ya, stres semuanya sama semua gitu. Ya. Oke, satu lagi ya. Ya, ini sepertinya yang tenang ini ada stres ya hari ini atau kemarin? 12 jam ini. Stres kemarin wawancara. Wawancara pengetahuan umum. Stres dalam rangka wawancara. Nah, ketika stres apa yang dirasakan? Sakit kaki saya. Ya kakinya sakit soalnya wawancaranya duduk sila jadi sakit kakinya, terus keringetan juga, terus sampai susah tidur juga. Jadi stresnya bahkan sebelum wawancara kemarin ya, sebelum dan setelah masih gitu. Oke, ya. Ya, jadi sebenarnya stres ini kita alami dalam seharian ya. Jadi setiap hari itu mengalami stres. Nah, pertama kita harus sepakat dulu definisi dari stres. Ya, jadi stresor, ya, stresor ini adalah suatu agent atau kondisi yang mampu menghasilkan stres dan membahayakan homeostasis. Ya. Nah, stresor ini diperlukan ya untuk nanti menginisiasi stress response system di dalam tubuh kita untuk mengembalikan homeostasis atau ada allostatic ya, jadi keseimbangan baru. Nah, ini dibedakan dengan stress response ya. Kalau stresor itu yang menyebabkan, kalau stress response itu tubuh kita responnya bagaimana ya. Jadi bisa saja penyebab stres atau stresornya itu sama, tapi tiap orang responnya beda-beda ya. Ada yang misalnya tadi ya Gojeknya kesasar, ada yang ini karena dia sangat tepat waktu on time ya, jadi ini stres sekali. Ada yang nggak apa-apa saat dikit gitu ya, itu bukan stres gitu. Jadi beda-beda. Oke, juga ujian wawancara misalnya ya, ujian esok hari ujian, ada yang malamnya nggak bisa tidur, ada yang malah oh saya sudah sangat siap sekali gitu ya, jadi malamnya ya seperti biasa. Ada yang seperti itu ya, stresornya sama yaitu ujian. Nah, ternyata ya sebenarnya ini respon yang fisiologis ya, artinya
ketika ada sesuatu yang mengancam homeostasis, itu tubuh akan meningkatkan atau mengoptimalkan sumber daya energinya untuk menghadapi. Ya, masih ingat flight or fight? Ya, yang simpatis itu ya. Nah, itu salah satu sistem neural pertama yang dia aktif ketika ada ya, stresnya. Dia akan provide energi dan sebagainya. Nah, ternyata stres ini ya, ini juga kalau diikuti ya di banyak penelitian ya, ini akan berpengaruh ke berbagai macam sistem di tubuh kita ya. Misalnya imunitas ya, kemudian ada juga nanti ke penyakit-penyakit degeneratif dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, bagaimana tubuh merespon ya dari suatu stresor ya. Jadi stres tadi kan macam-macam ya. Kalau misalnya kena flu atau pilek itu stres juga enggak? Begitu. Stres juga ya. Atau misalnya jatuh kemudian kakinya nyeri, stres juga ya. Atau misalnya apa ya, sedang ada konflik dengan teman, stres juga enggak? Stres. Ya, marah-marahan dan sebagainya ya. Nah, ini ada yang namanya specific response, ada yang non specific response ya. Nah, kalau specific response itu respons itu tergantung apa yang menyebabkan stres. Misalnya kalau infeksi ya, nanti tubuh akan berespon untuk meningkatkan, misalnya ya, meningkatkan aktivitas fagosit ya, kemudian antibody production. Nah, ketika dingin misalnya, dingin juga merupakan stres ya, tubuh akan berusaha untuk meningkatkan produksi panas dan menghemat panas dengan mungkin menggigil dan vasokonstriksi ya. Nah, yang non spesifik ini apapun penyebabnya, stresornya jenis apapun, nanti ada respon umum di tubuh kita ya. Nah, ini yang dikenal dengan general adaptation syndrome untuk kumpulan tanda-tandanya ya, gejalanya ya. Jadi respon tubuh secara umum. Nah, untuk respon tubuh yang umum ini ada dua stage ya, ada juga nanti stage ketiga ya. Nah, dua stage utama ini adalah yang alarm stage dan long term atau resistance stage ya. Oke. Nah, ini kalau terkait dengan salah satu stresor yaitu hipoglikemia atau hiperglikemia ya. Nah, ini terutama hipoglikemia ya, kemarin sudah kuliah mengenai pankreatik endokrin ya, bahwa kalau glukosa darah itu turun ya, itu akan mengancam apa? Otak dan eritrosit, karena hanya bisa menggunakan energi dari sumber glukosa, apalagi eritrosit. Kalau otak masih bisa dengan benda keton, tapi harus dalam kadar yang tinggi. Nah, ketika ada stres ya, hiperglikemi atau ini terutama hipoglikemi ya, ini nanti akan menyebabkan berbagai macam respon tubuh, respon stres ya. Nah, kalau otak ya, kalau ini nanti juga terkait skenario, kalau nggak salah skenario 2 ya, yang kalau hipoglikemi itu dia kok bisa berkeringat dingin, bisa kemudian seperti berkabut ya, jadi seperti dia meracau dan kesadaran menurun dan sebagainya ya. Ini karena hipoglikemia. Nah, kalau dari penyebabnya ada referensi ya, ini membaginya menjadi fisikal dan psikologikal ya. Jadi kalau physical stress atau stres fisik itu dia mengancam atau istilahnya berefek pada fisik ya. Fisik itu jaringan, sel atau organ ya, misalnya panas atau dingin, kemudian penurunan konsentrasi O2, infeksi, luka ya, atau bahkan kalau olahraga terlalu berat dan lama, itu juga merupakan physical stress yang dapat merusak
ya. Nah, biasanya kalau physical stress ini ada rasa nyeri atau tidak nyaman, ya. Kemudian yang kedua, psychological stress. Nah, ini tidak ada fisik secara nyata yang rusak atau terancam rusak, ya. Ini berasal dari pikiran atau respon dari emosi, misalnya, ya. Nah, ini perasaan-perasaan marah, ya, cemas, merasa bersalah, ini dapat menyebabkan stres juga. Namun ternyata kalau terlalu senang, ya, hal yang sangat menyenangkan terus dia membuat apa ya, berlebihan, ya, atau sesuatu yang menyenangkan tapi berlebihan, itu juga bisa memberikan respon stres juga, ya. Nah, kemudian kalimat yang terakhir ini situasi, ya, sangat subjektif, artinya pada satu dan yang lain mungkin berbeda, ya. Misalnya ada orang yang kalau bertemu dengan banyak orang itu sangat stressful. Ada yang orang kalau nggak bertemu malah stressful, ya. Jadi seperti itu. Jadi situasi yang sama mungkin berbeda direspon oleh psikologis dari orang tersebut. Nah, kemudian secara fisiologis apa yang terjadi di sini, ya? Jadi stres yang tadi stresor tadi berasal dari perubahan eksternal, ya. Eksternal itu misalnya suhu lingkungan, ya. Dan internal, misalnya ada suatu penyakit yang masuk ke tubuh atau bahkan pikiran yang internal. Ini nanti akan diterima oleh reseptor di hipotalamus, ya. Kemudian mengakibatkan teraktivasinya sinyal neural dulu, ya, kemudian sinyal hormonal. Ini yang kuning ini adalah sinyal neural. Yang karakternya apa kalau sinyal neural? Dia lebih cepat, ya. Jadi misalnya kalau yang sering disebutkan contoh umum itu naik apa? Roller coaster. Itu kan kalau ketika berjalan kan langsung dia simpatisnya, adrenalinnya keluar, ya, karena cepat prosesnya. Tidak terus 5 menit baru jerit-jerit gitu, enggak, ya. Jadi cepat sekali prosesnya, ya. Nah, hormon kortisol yang dari CRH kemudian ACTH ini dia perlu waktu, ya, yang lebih lama daripada yang ada faktor neural. Nah, ada referensi juga yang membagi lebih rinci, ya. Jadi penyebabnya tadi fisikal, psikologikal, ya. Fisikal, ya, maaf ini psikologikal, oh ya, ada itu. Ada yang bersifat infeksi, ada yang stres sosial, ya, tadi personal konflik atau perubahan gaya hidup, ya. Misalnya mungkin dulu waktu SMA, ya, jika dengan orang tua, kemudian di sini harus kos atau kontrak, ya, akan mengubah gaya hidup keseharian, dan itu suatu stres, ya. Oke, kemudian ada chemicalnya, ya. Misalnya orang yang biasanya tinggal di dataran rendah, dia naik gunung, ya, tanpa latihan, tanpa apapun, ya, itu akan menyebabkan respon stres juga di tubuh, ya. Infeksi tentu tadi, ya. Fisiologi, secara fisiologis itu kalau olahraga berat itu juga merupakan stres, ya. Nyeri itu juga stres, hemorragik juga. Nah, tadi yang sudah saya singgung di awal, ya, ini adalah respon neuralnya, ya, terhadap stres. Jadi sebenarnya stres respon ini untuk tujuannya mempersiapkan tubuh apakah dia menghadapi stresor itu atau dia menghindar, ya, simpatisnya, ya, mungkin lebih mudahnya gitu. Jadi kalau misalnya orang masa lalu dia cari makan, ya, misalnya dikejar binatang buas, kan dia akan memilih berkelahi atau lari, ya. Sama-sama membutuhkan apa? Aktivitas sistem tubuh yang naik, ya, ototnya harus kontraksi lebih kuat,
untuk lari atau berkelahi, ya. Dan dibutuhkan support oksigen yang lebih banyak, ya, denyut jantung atau sirkulasi yang lebih deras dari biasanya, ya, untuk survival sampai ke selular metabolisme nanti juga akan berubah, ya, dari hormon-hormon terkait dengan stres ini, ya, yang neural juga. Kemudian mekanismenya kerjasama antara neural dan hormonal, ya. Kita tahu kalau ada yang namanya medula adrenal di sini, ya. Medula adrenal ini menghasilkan epinefrin atau adrenalin, ya. Kalau hanya sinyal stres neural dia kan hanya berefek ke yang diinervasi, ya, atau yang di target di dekat terminal akson, ya. Tapi kalau dibantu dengan hormon itu bisa ke bagian-bagian tubuh yang bahkan tanpa inervasi secara langsung, ya, karena dia bersifat sistemik, beredar melalui aliran darah, kemudian berdifusi keluar pembuluh darah dan sebagainya, ya. Jadi ini memperkuat sinyal neural untuk hormon, sehingga efeknya nanti akan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian yang sinyal hormonalnya gimana, ya? Sinyal hormonal yang CRH, CCH, kortisol tadi, dia bisa dari neural input, ya, di awal tadi, ya, dia juga berpengaruh. Bisa juga oleh secara langsung vasopressin, ini hormon oleh hipofisis, ya. Kemudian sitokin ini juga bisa mengaktifkan CRH, CCH dan kortisol aktif, ya. Nah, secara normal, ya, nanti ada feedback negatif, ya. Jadi ada feedback negatif sehingga plasma kortisol ini nanti tidak akan meningkat terus-menerus ketika stres. Jadi ada umpan balik, ya. Jadi setelah naik kemudian nanti akan turun, ya, karena stimulasinya berhenti. Kecuali kalau stresornya itu ada terus, respon tubuhnya melihatnya sebagai hal yang macam terus, maka ini akan berlangsung mungkin lebih lama, ya. Nah, ini untuk efek kortisol, ya, pada organ-organ mungkin nanti lebih rinci dari dokter Yudi, ya. Secara umum, ya, untuk peningkatan kortisol ini akan meningkatkan ketersediaan energi, ya. Jadi ada katabolisme, cadangan-cadangan energi, ya, dalam bentuk mungkin glikogen, ya, kemudian pembuatan glukosa baru dan sebagainya, ya, gluconeogenesis. Jadi ini menjaga agar glukosa darah itu tetap tinggi, ya, walaupun digunakannya banyak untuk jaringan. Kemudian aktivitas vaskuler ini juga akan meningkat, ya. Kemudian ada antiinflamasi, ya, jadi inhibition of inflammation dan respon imun spesifik. Nah, ternyata juga ada nanti faktor yang menghambat ke fungsi yang non esensial karena fokus ke otot dan fisik lainnya. Jadi reproduksi dan pertumbuhan ini akan ditekan, ya. Nah, jadi efek kortisol ini apakah bagus atau jelek? Ya, ini yang terus-terusan. Kenapa kalau jelek kok dia meningkat, ya, pada saat stres? Kenapa kok malah berhubungan dengan berbagai macam penyakit kalau stres, gitu, ya? Jadi mungkin sebagian akan terjawab di slide-slide selanjutnya, ya. Nah, fokus ke stress respon, ya. Jadi kalau tadi kita ke dua neural dan hormon yang utama, yaitu adrenalin, ya, epinefrin, norepinefrin, dan kortisol. Nah, ini ada referensi bahwa untuk perubahan hormonal ketika stres itu tidak hanya dua hormon utama itu, ya, tetapi bisa juga berpengaruh ke growth hormone, ya, kemudian misalnya ini TSH, ya. Jadi growth hormonnya ketika stres itu akan naik untuk membongkar cadangan energi, ya.
Kemudian TSH ini juga akan naik untuk produksi ATP-nya, persiapannya. Ya. Jadi ini sama-sama tugasnya untuk mensupport adanya ancaman terhadap tubuh. Ya. Nah, kalau yang simpatis, ya, tadi terutama sudah dikemukakan ada keringat dingin, ya, kemudian mungkin membuat terjaga, ya, simpatis kan dia alert, ya. Nah, ini stats responnya misalnya ada peningkatan denyut jantung, ya. Kemudian mungkin tampak terengah-engah, ya, karena ada peningkatan frekuensi napas, ya. Kemudian ada vasokonstriksi, vasodilatasi di tempat-tempat tertentu, ada berkeringat gitu, ya. Ada water retention dan peningkatan tekanan darah. Kemudian untuk pencernaannya akan menurun, ya. Nah, ini yang terutama oleh neural, ya. Sedangkan yang oleh hormonal ini lebih lama efeknya, ya. Jadi terjadinya mungkin beberapa jam atau hari baru optimal, ya, responnya ini, ya. Jadi ini beberapa rincian spesifik, ya, untuk tiap-tiap hormonnya. Yang pertama tentang insulin dan glukagon itu juga berpengaruh terhadap respon stres ini, ya. Jadi kan insulin itu akan istilahnya tersupresi kalau ada saraf simpatis sinyal simpatis atau sinyal stres, ya. Kemarin masih ingat, ya, satu-satunya yang menghambat itu terutama adalah adanya sinyal simpatis, ya, yang lain itu menstimulasi, ya. Jadi ada penurunan insulin. Nah, sedangkan untuk glukagon ini meningkat baik karena stimulasi simpatis atau dari efek penurunan insulin, ya. Nah, akibatnya apa? Ada peningkatan hepatic glucose production. Jadi gluconeogenesis, ya, produksi glukosa baru ini meningkat, yang nanti akan dilepaskan ke sirkulasi naik, ya, akan menyebabkan hiperglikemia, ya. Nah, selain mekanisme ini, ya, itu juga ada sebab-sebab lain, ya, misalnya ada luka, ya, atau injury, ya, di jaringan, ini juga akan menyebabkan hiperglikemi, ya. Kemudian adanya kortisol epinefrin, ini clearance glukosa juga akan menurun, ya, sehingga terjadilah peningkatan hospitalisasi atau rawat inapnya lebih lama, ya, karena ada stress induced hiperglikemi, ya. Kemudian sistem hormon yang kedua yang terpengaruh ini renin, angiotensin, aldosteron, dan vasopressin, ya. Ini kaitannya untuk menjaga tekanan darah. Jadi stres itu dia berusaha untuk meningkatkan atau menjaga tekanan darah. Akibatnya aksis ini akan aktif, ya. RAA dan vasopressin akan naik, ya. Kemudian ya, vasopressin, ya, masih ingat nama lainnya apa? Antidiuretik hormon. Artinya selain dia berefek ke vaskuler, ya, jadi kalau vasopressin kan dia kontriksi, ya, vasokonstriktor, tekanan darah naik, dia juga berefek ke ginjal, menghambat produksi urin, ya, antidiuretik, sehingga cairannya dihemat, menjaga volumenya, ya, menjaga volume dan menjaga konstriksi dari vaskuler, ya. Nah, RAA ini juga nanti kerjasama, ya, keduanya berefek ke peningkatan tekanan.
Nah tadi growth hormone ya, growth hormone, prolaktin dan oksitosin ya. Ini memang kalau growth hormone ini sudah sampai beberapa kesimpulan ya, bahwa growth hormone itu ini awalnya meningkat. Kita tahu kalau growth hormone itu tidak hanya punya efek pertumbuhan, tetapi punya efek apa? Metabolik ya. Ketika stres ini terutama adalah efek yang metabolik, penyediaan dari energi ya, lipolisis dan glukosa tadi ya. Nah, ketika stres itu berkepanjangan, maka tadi ada yang kortisol naik ya. Kortisol ini dia menghambat dari growth hormone. Ya, kalau stres berkepanjangan bisa menyebabkan gangguan atau penurunan aksi dari growth hormone sehingga mengganggu pertumbuhan, terutama tampak pada anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Sudah Ya. stres. Kemudian prolaktin dan oksitosin ini sebenarnya masih banyak penelitian yang mungkin hasilnya kontradiktif ya. Nah, yang harap diingat bahwa dua hormon ini tidak hanya pada wanita, tetapi pada laki-laki juga ditemukan ya, prolaktin dan oksitosin ya. Hanya kalau pada wanita itu kadarnya, kalau oksitosin ya ini meningkat berpuluh kali ya, 10 kali atau berapa kali ya ketika melahirkan atau laktasi ya. Kemudian prolaktin ini juga meningkat sebagai respon fisiologis ya. Nah, selanjutnya efek ke reproduksi, terutama hormon-hormon estrogen dan testosteron. Jadi tadi sudah disinggung di respon umum bahwa yang fungsi yang dipandang tubuh non esensial ya ketika menghadapi stres itu ditekan, termasuk fungsi reproduksi. Dengan cara apa? Menurunkan kadar hormon terkait reproduksi. Testosteron turun, DHEA turun, ya. Estrogen juga mungkin turun, ya. Akibatnya kalau pada wanita ada ketidakteraturan siklus menstruasi, ya. Karena siklus menstruasi kan kaitannya dengan kadar naik turunnya irama naik turunnya hormon estrogen progesteron ya, LHMH ya, secara teratur. Tapi kalau ada ini ya stres itu bisa memendek, memanjang gitu ya untuk siklus menstruasinya. Nah ini respon pada ini juga masih penelitian ya, jadi masih kontradiksi ya. Respon terhadap suatu stresor pada laki-laki dan perempuan itu berbeda karakternya ya. Nah ini kaitannya kalau dari penelitian ini terkait dengan hormon oksitosin yang terutama sebagai calming hormon ya, berperan pada wanita dan ada efek sinergisme antara oksitosin dan estrogen ya. Jadi estrogen kan terutama pada wanita, kemudian oksitosin ini akan lebih berefek atau lebih calming pada wanita ya. Ya walaupun tergantung ya penelitiannya ya, kalau ya tergantung stresnya juga ya. Nah sekarang ke yang kedua ya. Kalau tadi kita sudah pelajari apa itu stresor, kemudian bagaimana stres respon. Nah ini ada suatu istilah yang lebih jauh lagi melihat respon stres tadi ya, baik general adaptation syndrome sampai ke tahapan fase 3, yaitu ketika semua sumber daya tubuh itu sudah habis, energinya habis, cadangan energinya habis ya, proteinnya habis dan sebagainya. Nah ini dikemukakan untuk teori ini oleh Selye ya. Jadi ya, sistem berpikir ya penelitinya ya. Jadi bahwa stres itu ada 3 fase, yaitu fase 1 alarm reaction ya. Jadi sumber-sumber energi tubuh nanti dikeluarkan semua ya secara akut ya. Kemudian yang kedua ini resistan. Jadi ini suatu proses adaptasi ya.
Nah, ini bisa berlangsung lama ya, jadi stres kronik ya. Kemudian yang fase 3 ketika sumber-sumber tubuh itu sudah habis ya untuk beradaptasi dengan stresor. Nah, kekasannya kalau alarm fase tadi sama dengan slide awal ya. Jadi ada general sympathetic activation dan diperkuat dengan sekresi hormon adrenalin, noradrenalin dari adrenal medula. Jadi ciri-ciri yang muncul terutama ketika parasimpatis aktif ya diperkuat lagi dengan sirkulatory epinefrin atau norepinefrin. Lalu ketika tahap resisten tadi yang hormon-hormon kortisol terutama ya atau glukokortikoid, growth hormon, glukagon dan mineralokortikoid ya dengan antiha. Nah, ini yang salah satu mekanisme misalnya ya kalau dia kadarnya tinggi terus nanti akan berperan dalam timbulnya berbagai macam. Kemudian kalau sudah tahap exhaustion ya, jadi sudah tubuh sudah sangat kehabisan sumber dayanya ya. Ini terjadi ketika tahap resisten ini berlangsung lama ya, minggu sampai bulan ya. Nah, untuk cirinya ya atau akibatnya itu misalnya wasting of muscle. Jadi cadangan protein di otot itu dibungkar untuk energi ya, jadi dia atrofi misalnya. Kemudian supresi sistem imun ya. Kemudian ada ulgus di gastrointestinal system ya, sampai ke kegagalan sel beta pankreas nanti menghasilkan insulin ya. Nah, terkadang ya ini yang pernyataan terakhir ini ketika sudah exhaustion ini kadang-kadang walaupun stresornya itu sudah hilang tapi efeknya di tubuh ini persisten ya. Nah, ini akan melemahkan kondisi tubuh ya, menyebabkan resiko terhadap suatu penyakit meningkat. Nah, ini kronik psikososial stresor. Nah, ini hal yang penting. Bedanya apa sih stres psikososial dan stres fisik? Bedanya apa? Persamaannya dulu. Persamaannya sama-sama mengaktifkan general ya, depression syndrome atau respons stres yang non spesifik. Perbedaannya, kalau yang stres fisik itu ada hal yang secara fisikal nanti akan disembuhkan. Misalnya kalau luka, kalau sembuh atau sudah tidak fase ini ya, itu sudah selesai gitu ya. Atau kalau gambarannya sini, kalau tadi dikejar oleh hewan buas ya masa lalu itu, kalau sudah bertarung dan selesai, sudah selesai gitu ya. Ada hal fisikalnya. Tapi kalau psikososial ya, itu ada di dalam pikiran, walaupun ancamannya itu tidak berbentuk secara fisik ya, walaupun sudah di remove ya, dihilangkan ancamannya, tapi masih ada bertahan di pemikiran atau misalnya dari interaksi sosial masih ada gitu ya. Jadi tidak berefek langsung ke badan physical body ya, tetapi ke di dalam jiwa ya, mental gitu ya sebenarnya. Nah, tapi ya efeknya kalau misalnya olahraga ya, olahraga itu kan kalau kita disebut belajar stres ya, meningkatkan sumber-sumber energi yang tersedia di darah itu kan nanti digunakan ya. Tapi kalau stres psikis digunakan nggak energi itu? Tidak digunakan untuk otot ya, jadi dia akan terus-menerus tinggi di dalam darah ya, akibatnya dia akan kembali di misalnya ya disimpan lagi. Jadi tidak ada istilahnya penggunaan secara nyata ya. Kemudian untuk efek-efek ke bagian tubuh lainnya atau organ ini juga terus terjadi ya, dan memang ini tergantung juga dengan misalnya perilaku, kemudian sosialnya bagaimana ya, jadi tidak murni dari
pikiran, ya, tapi juga ada faktor-faktor lingkungan yang terkait. Nah, ini secara umum untuk apa yang terjadi di general adaptation syndrome atau yang terutama resisten tadi, ya. Jadi pertama yang harus diingat bahwa starting point yang menghubungkan neural dan humoral itu adalah hipotalamus, ya. Jadi kita menerima ada stres dari lingkungan luar itu kan dari sensor-sensor saraf, ya, dari mata, telinga, dari sensorik, ya. Nanti diantarkan ke hipotalamus, ya. Bahkan kadar-kadar di dalam tubuh kita, ya, misalnya kadar glukosa darah, kadar oksigen itu juga diantarkan ke hipotalamus, ya. Kemudian ada impuls simpatisnya yang teraktivasi, epinefrin yang dari medula adrenal akan memperkuat sinyal simpatis, ya. Kemudian selanjutnya ada TRH dan ACTH kortisol, ya. Nomor 7 ini ada glukagon, growth hormone. Lalu ada sekresi ADH, ya, antidiuretik hormon untuk menghemat cairan dan menjaga tekanan darah. Kemudian ada renin, ini juga sama, ya, menjaga tekanan darah, aldosteron, ya, sampai ke 13-14 ini. Jadi jangka panjangnya yaitu lipolisis dan protein breakdown, ya. Jadi cadangan lemak kita dibongkar, cadangan protein dibongkar menjadi sumber energi, ya, sampai ke nanti exhausted, ya. Resistance sodium retention, nah ini 14 ini ada nanti kaitannya dengan resiko apa? Kalau tekanan darah tinggi terus terjadi hipertensi, ya. Jadi ada hubungannya memang, ya, hipertensi dengan respon stres, terutama yang kronis, ya. Oke, jadi selanjutnya nanti dari Departemen Kimia, ya, sambil menunggu Dr. Yogi, mungkin ada pertanyaan tentang ini respon ini. Ya, ada sesuatu, ya, bahwa stres itu respon normal fisiologis, ya, yang masalah. Dan memang stresor itu akan tetap ada, hanya bagaimana tubuh merespon itu yang bisa berbeda-beda, ya. Apakah merespon stres dengan baik atau bisa jadi berlebihan dan jangka panjang. Oke, untuk selanjutnya ini referensinya untuk respon stres mungkin spesifik di sistem organ dari dokter. Oke, terima kasih Dokter Jejer. Saya sudah lama nggak masuk kelas ini. Ya, tadi sudah diberi pengantar oleh Dokter Jejer, ya, tentang stres, ya, dan responnya. Secara umum respon stres itu bisa kita klasifikasikan menjadi berapa? Yang bilang 2 siapa? Yang bilang 2 siapa? Baru saja selesai. Buat 5 orang. Bisa diklasifikasikan menjadi berapa respon stres? Yang bilang 3? 2. Yang bilang 3 siapa? Fabel. Siapa Fabel? Spesifik kan? Fabel apa Adel? Adel. Mana Adel? Jadi 2 apa 3? 2 banyak banget. Jadi berapa? 2. Kamu percaya fisika apa percaya masih sendiri? Saya benar percaya 2. 2. Apa itu 2? Short sama long. Short sama apa nih yang pendek? Yang panjang apa nih? Sudah tahu. Saling ngerti. Yang
Jadi short sama long term ya, artinya respon long term sama short term efeknya akan berbeda ya. Ya, yang long term relationship. Ya, apa yang berperan di situ? Sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Kalau short itu lebih neural, Kalau short itu lebih ke neural. lebih ke neural. Kalau long Long itu hormonal. ke hormonal. Oh, mantap. Sudah selesai kuliahnya. Ulangi. Yuk. Enggak harus baca gitu. Ya. Ya, saya mengulangi ya. Jadi nanti respon yang short sama long term itu memang jalurnya berbeda. Jadi teman-teman, saya yakin kan semuanya sudah pernah stres ya. Kalau nggak pernah stres itu ya di usia segini itu mah yang patut untuk dikhawatirkan ya, ya enggak. Jangan-jangan sudah tidak bernafas ya, guys. Ya, artinya semua makhluk hidup ya, tidak hanya manusia ya, semua makhluk hidup, animal juga, sel termasuk saraf kita juga, selama dia masih hidup dia akan menerima stres ya, dari stres-stres yang sudah dijelaskan oleh dokter Jaja tadi, baik yang bisa dilihat maupun tidak bisa dilihat gitu ya, fisikal, kimiawi, psikososial itu bisa menimbulkan stres ya. Bahkan cuma kita beranak-anak habis diputuskan nggak bisa move on itu stres, masih bisa digolongkan stresor ya. Nah, dari itu semua kalau kita merefleksikan pengalaman kita dulu itu kan pasti ada efek yang segera muncul, ada efek yang masih kita rasakan sampai sekarang mungkin ya, kalau nggak bisa move on lama ya, artinya nggak bisa ngatasin stresornya, lama-lama jadi di-stres. Tapi kalau bisa ngatasin cepat, short term response tadi hanya bisa kita ubah menjadi eustress, sehingga efeknya tidak akan long term buruk di tubuh kita ya, di tubuh manusia tersebut. Nah, tadi kan dokter Jaga sudah menerangkan bahwa kalau long term itu dia major substance regulatornya adalah Hormon. Itu tahu. regulator utamanya adalah hormonnya apa? Berarti Kortisol. Juga good. Kortisol kortisol. banyak. Kortisol ada Aksesnya ini ya, kortisol. Kalau kortisol sama glukokortikoid, mineralokortikoid sama? mineral kortikoid beda. Glukokortikoid sama. Kan udah keluar di cuma satu ya yang itu semua ya. Puji Tuhan masih ada ya. Ya, oke. Karena long term itu kan tadi main majornya katanya kortisol gitu ya. Nah, kalau stres itu kan tadi dokter Cica juga juga sudah menjelaskan bahwa kalau stres itu ada respon spesifik, ada respon yang general. Nah, kok bisa ada spesifik dan ada general itu bagaimana? Itu yang bingung tuh dok. Saya baru ingat lagi ada itu. Mungkin dia suka Kayak tadi. Setahu saya itu kalau misalnya yang spesifik itu untuk menangani datang dari apa, misalnya infeksi berarti itu peningkatan imun sistemnya. Tapi kalau general itu karena stres itu kan membutuhkan energi, jadi kayak tadi kalau pesan energi, sosialisasi dengan darah gitu. Asik, paham. Ya, ada berapa banyak jenis sel di tubuh kita? 2 kalau secara besar. Banyak ya. Somatik Kalau sama sel. iklan wafer kan berapa lapis, ratusan, kalau kita berapa sel? Banyak ya, ratusan juga. Nah, pertanyaan saya, apakah kortisol ini, apakah semua sel bisa merespon dengan kortisol? Tidak tahu atau tidak? Prinsip sebuah sel itu dia bisa merespon adanya stimulus hormon itu apa sih? Oh, mantap. Berarti prinsipnya kan itu ya, mau dibolak-balikan nanti bisa pertanyaannya, siapa tahu keluar di Jumes ya. Jadi pertanyaan saya berikutnya adalah sel apa saja yang bisa mengekspresikan kortisol?
kortisol reseptor? Sel ini Glandula adrenalis punya nggak kira-kira? punya, Punya. Fungsinya apa? karena kalau pas kita stres itu biasanya bakalan lebih water retention gitu dok. Misalnya berarti penyerapannya kan lebih kuat, berarti kemungkinan mineral kortikoid atau aldosteronnya dihasilkan gitu. Oke, buktinya kalau misalkan ada apa namanya stimulus itu, terus dia bisa melakukan respon gitu ya. Iya. Responnya bisa sekresi hormon atau responnya misalnya yang lain gitu ya. Oke, terima kasih, kita simpan. Ada lagi? Apakah semua sel bisa mengekspresikan reseptor untuk hormon kortisol? Ya, kalau bingung kan nanti buka ya, dibuka. Mau buka Saladin boleh, mau buka Gaiten boleh, mau buka apa? Paling cepat buka apa? Buka Google. Buka Google loh, setuju ya. Itu kan paling cepat ya. Nah, berarti kan kalau misalkan ada general respon tadi gitu ya, semua sel kok bisa limfosit tadi sel imunnya bisa diturunkan misalnya ya, kalau misalkan ada hiperekspresivitas kortisol akibat stres gitu ya. Kemudian apa namanya heparnya dia bisa meningkatkan gluconeogenesis. Kok ada leukosit, ada hepat, kok ada bisa kalau ada stres ada respon, apakah dia juga mempunyai reseptor kortisol? Gitu ya pertanyaannya ya. Nanti dicek ya. Ya itu tergantung teman-teman. Artinya yang tadi dijelaskan oleh Dr. Jejer, kenapa kok ketika kita mengalami stres itu responnya bisa banyak ya, hampir seluruh tubuh bisa melakukan respon, tapi kemudian responnya setiap tisu atau setiap sel itu akan berbeda ya, tergantung dengan jenisnya ya. Nah, kalau misalnya dia pankreas ya mungkin dia akan mensekreskan insulin atau nanti dia akan menahan insulin, tapi dia merespon apabila ada stimulus stres gitu ya. Ya. Kena malaria lama gitu ya, ada stres metabolik gitu, stres oksigennya tinggi banget gitu ya. Nah, kok lama-lama ini pankreasnya juga ada gangguan, kemudian glucogenesisnya terjadi gangguan juga gitu. Kortisolnya meningkat gitu. Nah, berarti apakah semua sel itu bisa merespon stres melalui mekanisme yang sama? Apakah semua sel itu memiliki reseptor untuk hormon kortisol? Nah, tinggal nanti dia organnya atau siklus spesifiknya yang efeknya akan berbeda kan gitu ya. Ya, itu hintsnya itu ya. Ya, ada banyak nih. Oh, kortisol ini bisa banyak sekali. Oh. Berarti kejawab nggak? Kejawab. Ya, kejawab ya. Tapi saya nggak mau kalau begitu ya, karena siapa tahu kan ini salah ya. Ini kan apa? Kan ada yang belum ada ya. Usus ada nggak intestinal? Nggak ada. Pulmo ada nggak? Nggak ada. Tapi bisa merespon stres nggak kira-kira? Yakin? Kok nggak ada di sini? Harusnya ada dong. Kalau bisa merespon, kita nggak dokter Yogi ini nggak lengkap ini slide-nya. Ayah. Oh. Ini fasilitas kok cuma ini punyanya laki-laki atau perempuan? Oh, tapi jangan dibuat ya saya ya kalau ini ya. Apa definisi perempuan buat Anda ini? Secara biologis ini organ apa? Ini genital. Yang mana? Ini uterus sama ada valionya. Fertilitasnya yang ditampilkan hanya perempuan aja, laki-laki emang enggak. Wah ini jangan ini gender bias ini. Mempengaruhi enggak? Yo, waduh, boleh cari buktinya ya. Siapa tahu ini keluar jelas. Kayaknya kalau objek kayak itu jadi semangat mencari. Ya, dari gambar ini ya ini saya dapatkan dari satu review. Ternyata kortisol ketika stres itu responnya bisa dilakukan oleh hampir seluruh
ada yang langsung, ada yang melewati secondary signaling ya, misalnya kayak di ginjal. Di ginjal ini mungkin kortisol tidak serta-merta nanti dia akan meningkatkan water resorption atau sodium retentionnya ya, sehingga tadi dokter Cece menjelaskan kalau misalnya ada stres lama ternyata ada gangguan produksi urin gitu ya, sodium sama natriumnya retensi, ada blood flow-nya meningkat, tekanan darahnya jadi meningkat. Ya, orang yang stres makin hipertensi, kalau pasien hipertensi makin stres makin hipertensi. Makanya kemudian kalau edukasi, jangan stres terus pasiennya, oh, gimana juga jangan stres ini, itu kan ya. Nah, tapi ternyata tadi dijelaskan oleh dokter juga bahwa ketika stres itu kortisol mungkin tidak langsung mempengaruhi ginjal, tetapi dia lewat aksis vasopressin dulu kan ya, vasopressin atau anti diuretik kan ya, jadi hormon nanti responnya dari ginjal ini dia akan meningkatkan retensi retensi air saja dan natrium. dan natrium yakin bukan aldosterone kalau itu. Apa kortisol? Aldosterone apa ini? Sudah kan ya itu sudah lupa. Kayaknya 1/4 itu juga sudah kan ya, gitu urinari ya. Ya ternyata masih ada kaitannya toh. Katanya kalau stres harus dilupakan, jadi 1/4 di-move-on-kan. Gak boleh ya, kalau ilmunya jangan, kalau stresornya dilupakan ya. Ya bagaimana kalau misalkan stres? Tadi stresor ada kortisol, kemudian ada mineral kortikoid. Kan tadi di glandula adrenalin mineral kortikoid juga meningkat ya. Iya. Nah bedanya apa? Efek dari mineral kortikoid? Ada efek ke ginjal nggak kira-kira? Ada. Efeknya apa? Retensi. Iya. Kalau aldosteron vasopressin yang menghasilkan siapa? Aldosteron dari glandula adrenal. Vasopressin yang menghasilkan siapa? Epiphysis posterior. Iya. Istilahnya Mas Jajar yang tadi itu dibalik. Efeknya sama nggak ke ginjal? Lebih sama. Outputnya mirip. Iya. Kalau mirip kan berarti ada bedanya, kan? Cara kerjanya beda. Oh iya. Kalau vasopressin Kontraksi. banyakin aquaporin itu berarti nyerap apa? Air aja. Natriumnya? Aldosteron. Ya, bingung ya. Nah, itu adalah salah satu ya. Ini saya menggantungkan teman-teman ya supaya nanti mencari buktinya ya. Alasan bilang aja dari lupa gitu. Ya, tapi dicek ya kan berarti kan ketika stres jalur efek ke ginjal itu kan jalurnya kan berbeda ya. Vasopressin ada, mineral kortikoid juga bisa. Mungkin aldosteron juga akan memberikan efek yang sama. Tapi nanti mekanismenya bagaimana? Apakah yang satu itu hanya retensi air aja? Ya kalau yang satu ada himnya ya. Satu hormon dia hanya retensi air, satu hormon dia retensi air dan sodium. Kalau misalkan akibat stres kedua hormon itu naik, berarti efeknya apa? Hipernatremi sama blood flow-nya meningkat ya kan ya? Nah, berarti tekanan darahnya akan sangat meningkat. Tapi kalau misalkan hanya hormon yang bertanggung jawab untuk water retention saja tanpa sodium retention atau sodium resorption, efeknya akan apa? Volume darahnya mungkin akan bisa meningkat, tapi tidak diikuti dengan Peningkatan natrium. keseimbangan sodium dan kalium. Jadi mungkin akan ada efek imbalance elektrolit di situ, gitu kan ya? Misalnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ternyata kalau stres itu dua-dua hormon itu kena efek, so terapinya tinggal potong aja yang salah satu kalian bisa mengatasi, gitu kan ya? Potongnya bukan potong orangnya, maksudnya dipotong salah satu paginya, gitu ya? Ya. Nah, kemudian kortisol ke adiposit. Nah, adiposit ini adipos itu
Kan sel lemak ya. Sel lemak itu tubuh kita ini yang mengandung lemak itu di mana? Yang ada adipositnya. Di kulit. Kulit ada ini. Sebutan. Sama lagi. Hah? Di perut aja. Ada di mana? Ini kayaknya sudah ya beberapa ini. Beberapa. Satu-satu malah kayaknya ya. Ya betul pelajar mamai, apalagi bukan di pelajarnya ya, tapi di area mama. Mana lagi? Di kedekut perut itu ada apa sih? Ya kan seputus juga. Nah, saya kayak mode berpose mana apa? Enggak, maksud saya adalah karena distribusi lemak itu kan kita perlu perhatikan mana yang nanti masuk lemak subkutis, mana dia adalah lemak-lemak visceral ya. Nah, di dalam tubuh di sekitar itu juga ada disposisi lemak yang kita sebut dengan adiposit visceral, gitu ya, sentral obes itu kan ada kaitannya. Karena nanti begitu stres, mungkin kan tadi dibilang ada respon spesifik ya. Meskipun sama-sama sel adiposit, tetapi dia tergantung jenisnya, apakah dia adiposit subkutaneus atau adiposit visceral, maka responnya akan berbeda. Apakah nanti dia akan meningkatkan lipolisis atau tidak, itu mungkin akan berbeda. Sehingga kalau misalnya orang obes ini kok nampaknya kurus tapi perutnya kok buncit ya apa pertanyaan kita kan jadi bertanya ya, apakah adiposit visceral itu dia responnya akan berbeda dengan lemak subkutan ya nggak? Ya. Nah, poinnya di situ. Kok mendadak bergeser? Di hepat otak dan lainnya itu kalau hepat fungsinya apa? Kira-kira kalau kita sedang stres dia responnya apa? Pathogenesis. Memecah glikogen. Glycogen. Namanya Genolysis. Kalau dipecah menjadi glukosa. Ya. Apa lagi? Kalau nggak punya glikogen, glikogennya habis. Dia akan melakukan gluconeogenesis. Apa itu? Pembentukan glukosa dari non glukosa. Dari senyawa karbohidrat juga masih nanti yang sertifikat sudah. Bagaimana caranya? Breakdown protein sama lemak. Lipolisis Caranya lupa, nggak apa-apa. Itu karena di ya. Masih ingat itu siklus Krebs? Lewat itu enggak? Jangan sampai kalah sama anak kecil 3 tahun atau berapa tahun itu. Rasanya kok adenosinnya sih jadi bulan ya. Ya sampai hafal nama-namanya di Israel ya. Masih sampai dokteran nggak boleh kalah. Ya, jadi ketika misalkan dalam kondisi akut masih ada cadangan glikogen, hepat akan membantu mensuplai glukosa untuk tubuh melakukan aktivitas atau respon fragmentasinya itu. Tetapi kalau misalnya dia long term, maka dia akan berusaha untuk mensuplai glukosanya dari senyawa-senyawa non karbohidrat. Dapat dari mana itu senyawa non karbohidrat? Dari lipid, dari protein. Ya. Lipidnya dari adipos ya. Kalau misalnya Protein, apalagi lipid. Kalau lipid sama protein bisa diubah jadi glukosa nggak? bisa Wah, bisa. Harus apa dulu? ubah Amino asidnya atau fatty acidnya ya. Jadi harus di breakdown. lisis kan, ada proteolisis, ada lipolisis. Nah, di manakah tubuh ini bisa melakukan proteolisis dan lipolisis? Heper kan ginjal proteolisis. Jadi ususnya terus degradasi itu proteinnya. Berarti kan teman-teman harus tahu di mana kira-kira cadangan protein dan cadangan lemak, ya kan? Di
sudah ada terjadi lipolisis kan nanti akan ada substrat untuk nanti masuk ke siklus Krebsnya, kemudian nanti untuk gluconeogenesis. Nah di situ, nah kemudian kalau ada lipolisis kan berarti jaringan lipid tuh. Nah berarti kita juga harus cari kira-kira lipolisisnya itu yang terjadi, yang dilisiskan dulu itu yang mana gitu ya, apakah di subcutaneous dulu atau di central obese dulu gitu kan ya, ataukah keduanya? Gimana dok? Orang stres selama bertahun-tahun jangka panjang itu kira-kira tampak kurus atau tampak obes? Nah itu hina ya, nanti kita cari. Nah ini untuk metabolisme pathway. Nah ada beberapa pathway baik dia di jalur karbohidrat maupun lipid maupun protein yang dia akan terpengaruh akibat akibat stres jangka panjang tersebut ya. Ini saya highlight untuk gluconeogenesis karena at the end nanti lipolisis maupun proteolisis itu nanti endpointnya adalah dia dijadikan substrat untuk pembentukan gula baru di hepar. Nah, glikolisis sama gluconeogenesis itu dia sharing pathway nggak? Bisa jadi. Tidak ya. Sharing pathway nggak? Masalah sharing. Hah? Diversi. Iya. Itu dong harus mengatakan. Iya, sharing pathway. Bedanya hanya di enzim yang terminal ya. Artinya di ujung. Kalau glukokinase masih ingat ya, glukokinase, heksokinase. Nah itu kan dia kan memfosforilasi glukosa jadi glukosa 6-fosfat sehingga nanti akan masuk jalur glikolisis. Berarti kalau gluconeogenesis ada yang mengembalikan NO-nya adalah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa. Nah itu enzimnya namanya apa glukosa 6-fosfatase kan gitu kan, nama enzim sama sutratnya kadang mirip-mirip ya. Ya saya lupa nanti tak sama, ada tambahan aslinya kan gitu. Nah ternyata sudah di tebal-tebalnya juga baru ini ya, dia akan dihiperekspresikan. Artinya kalau hiperekspresi, heparnya bisa mengekspresikan protein glukosa 6-fosfatase, efeknya apa kira-kira? Secara reaksi kimia, reaksi akan berjalan ke atas ya. Jadi merubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa, sehingga glukosanya akan banyak, gitu kan ya? Hiperekspresi gen glukosa 6-fosfatase. Kemudian PEPCK itu kalau saya baca kepanjangannya kayaknya phosphoenol pyruvate carboxykinase ini ya. Ya something gitu, nanti berarti sesuatu. Kalau yang kayak gini berarti nanti kita lihat ya, kayaknya dia di N terminal yang bawah. Kan ada yang merubah pyruvate jadi acetyl-CoA, ada yang pyruvate kembali ke atas ya. Jadi glikolisis itu kadang masih ini di proteinnya ya, karena kalau kedua sama tiga kayaknya akan ketemu juga lagi. Ya sudah alergi dulu. Ya, jadi sejalannya ternyata ketika di upregulated gen-gen yang dia mengekspresikan protein untuk lipolisis dan proteolisis ternyata diikuti juga dengan protein-protein yang terlibat atau enzim-enzim yang terlibat untuk jalur gluconeogenesis. Nah, kalau misalnya ada gangguan proteolisisnya meningkat, lipolisisnya meningkat, tapi gluconeogenesisnya itu defisiensi misalnya tidak terjadi, maka yang terjadi nanti mungkin asam aminonya itu akan diubah menjadi yang lain. Asam amino nanti meningkatkan amonia jadi urea, asam amino jadi aseton jadi ketoasidosis, sama hiperurisemia jadi toksik ya kalau orang-orang yang gagal hepar gitu kan ya. Karena stres sangat rentan sekali mengalami kegawatan. Ya itu nanti kalau udah tahun-tahun atas belajar lagi gitu ya. Tapi paling tidak stres efeknya untuk metabolisme seperti ini ya, lipolisis meningkat, gluconeogenesisnya meningkat. Sebaliknya ada juga yang di down regulasi. Ya, ini kebanyakan saya tulisnya contoh-contoh untuk yang inflamasi ya. Kalau jadi deregulated artinya efeknya akan
mengurangi respon inflamasi atau respon imun ya. Makanya kalau teman-teman pernah melihat atau mengalami sendiri gitu ya, ada inflamasi, biasanya ada yang dikasih dengan steroid ya, kortisol gitu ya, hidrokortisonnya. Kalau kalian alergi merah-merah, kasih saya hidrokortisonnya ya. Biar mediator inflamasi di situ berkurang sehingga inflamasinya teratasi gitu ya. Baik nggak efeknya? Baik. Ada yang tidak, ada yang bilang baik. Saya suka kalau ada perbedaan kayak begini. Nanti di blok 1.1.7 bukan ya, fever ya, fever itu 21 ya. 1.7 itu adalah imun ya. Nah, imun nanti kita akan kenalan ya, kapan inflamasi dan respon imun itu bagus ya. Di 2.1 nanti teman-teman juga akan mempelajari lagi kapan kira-kira kita akan memberikan anti inflamasi, kapan kita membiarkannya, karena tidak semua respon inflamasi itu buruk ya. Tapi paling tidak di sini teman-teman sebagai dasar bahwa kortisol itu bisa digunakan untuk respon anti inflamasi ya, atau menekan aktivitas zat-zat ini. Makanya kalau orang-orang yang konsumsi kortisol dalam jangka waktu panjang biasanya akan sangat rentan mengalami infeksi gitu ya. Terus kakinya, badannya bengkak-bengkak gitu ya, karena tadi ada retensi air. Nah, ini yang tadi ya glukosa fosfatase sama PEP CK ya, PEP fosfoeno P4 ini benar ya, ternyata saya masih ingat ya. PEP karboksilinase ya, satunya di bawah, satunya di atas. Ini arahnya satu ya, ke sana ya. Ya. Stimulis ini ke sana, jadi glukosa. Artinya kortisol itu nanti kalau ke hepar, maka hepar responnya akan meningkatkan ekspresi gen dari dua enzim ini ya, sehingga nanti glukonesisnya meningkat. Waduh, udah pusing banget lagi apa lagi ya. Untuk lipolisis kita lihat di sini ya. Lipase itu kan enzim untuk dan gliserol. bukan lipase. Pelajaran SMP. Lipid. Kita lihat ya di sini ya, glukokortikoid ini ketika ada respon stres, glukokortikoidnya meningkat, maka glukokortikoid itu nanti dia akan mengaktifasi lipase yang hormon sensitif. Artinya dia efeknya ini akan bekerja ya, lipasenya akan bekerja dan mendegradasi lipid jadi fatty acid dan gliserol ya. Nanti penggunaannya akan banyak, salah satunya untuk substrat gluconeogenesis. Tapi lihat ya, kalau di sini ternyata sebenarnya untuk menjaga homeostatis supaya respon stresnya itu tidak berlebih, ada hormon-hormon lain yang juga turut membantu meregulasi proses lipolisis itu supaya tidak berlebihan ya. Jadi kan Dr. Jida sudah menjelaskan ya, ada hubungan glukokortikoid sama insulin. Efeknya seperti apa kalau di metabolisme glukosa. Tapi ternyata juga ada peranan insulin itu di sini lipolisis. Apa peranannya? Ya, ini insulin. Insulin dia menstimulasi lipase fosfatase, artinya dia lipase yang aktif tadi dia akan deaktivasi, sehingga nanti proses lipolisisnya akan terganggu pada beberapa tempat ya. Nah, jadi di situ nanti dia akan balancing ya. Kecuali kalau misalkan nanti ada imbalance ya, misalnya glukokortikoid terlalu over, terlalu tinggi, nanti lipolisisnya akan bisa. Dia ubah lagi. Yang lain-lainnya ada banyak ya. Nah, khusus untuk lipolisis ini beberapa sumber mengatakan dia efeknya permisif. Hormon glukokortikoid pada kasus stres itu dia efeknya permisif. Permisif itu artinya apa? Membutuhkan substrat lain untuk aktif. Kalau permisif, saya lewat dulu. Kalau permisif, interaksi hormon-hormon itu kan kayaknya sudah ya, Prof. Diki ya. Ya kan Pak, misalnya Prof. Diki apa masih jalan. Ya, interaksi hormon-hormon kan ada yang sinergis, antagonistik, ada yang permisif. Kalau permisif itu butuh hormon lain, butuh substrat.
syaratnya harus terpenuhi dulu supaya efeknya akan muncul ya. Nah, ada yang bilang begini, jadi hubungan glukokortikoid dan insulin ini dia akan saling permisif. Artinya kalau insulinnya itu ada dalam serta teman, glukokortikoidnya juga ada, maka nanti aktivasi lipase itu akan bisa muncul gitu ya. Artinya kalau misalkan insulinnya nggak ada sama sekali, glukokortikoidnya ada, kemungkinan efek lipolisisnya itu tidak bisa efektif gitu ya, nggak akan bagus, atau justru malah mungkin tidak mulai gitu ya. Nah, itu beberapa paper, ada paper yang mengatakan demikian. Nah, permisifnya apa? Mungkin banyak ya. Yang salah satu yang sudah pernah diteliti dan dilaporkan itu adalah adanya insulin gitu ya. Nah, region spesifik yang tadi saya jelaskan untuk lipolisis itu kan adiposa dan adipos itu kan ada banyak ya. Ternyata efek di subcutaneous dan lemak visceral itu dia beda. Lipolisis itu menurut jurnal, jurnal di sini dia mengatakan bahwa lipolisis itu lebih tendensinya terjadi di subcutaneous, tapi lemak-lemak yang ada di femoral, kemudian di batak apa ya, di belah pantat, kemudian perut itu less sensitif gitu ya dibandingkan dengan subkutaneous. Artinya penurunan kadar lemaknya itu nanti akan cepat di bawah subkutaneous gitu ya daripada femoral dan visceralnya. Nah, di kardiovaskular ini ya, efeknya stres di organ kardiovaskular itu baik di pembuluhnya maupun jantungnya. Kalau jantungnya tadi begitu efek cepat kan nanti dia bisa simpatetik neuronnya bisa aktif ya, bisa muncul, dia adatnya meningkat, kemudian ya tekanan darahnya meningkat, vasopresnya meningkat. Efek di kardiovaskular sistem sebenarnya stres ini juga nanti dia berhubungan erat juga dengan metabolik pathway ya, baik lemak maupun gula dan protein tadi, di mana ternyata kalau ada di stres ini dia kortisol ini energi metabolismenya tadi sudah ada pengaruh, dan di beberapa lemak visceral efeknya yang muncul itu bukan lipolisis tapi ada gangguan di posisi gitu ya, misalnya di posisi apa namanya, penumpukan lemak di sini jadi ada sedikit meningkat, kemudian di lemak visceralnya dia ada jadi resisten insulin, jadi bentuknya berbeda ya, tidak serta-merta kemudian terlipolisiskan. Tapi ada efek juga yang lain di mana kortisol ini dia akan mengganggu disfungsi endotel. Nah, endotel yang di sini tadi dia terganggu, sehingga kalau ada disfungsi kadang itu nanti dia munculnya adalah aktivasi atau stimulus untuk terjadinya ini ya, thrombotic state dan hiperkoagulabilitas itu berbeda sekali namanya. Sehingga resiko kardiovaskular itu dia akan meningkat gitu ya. Aterosklerosis nanti bisa jadi angina, bisa jadi yang lain gitu ya, dia akan meningkat. Nah, ini adiposit masih sama seperti tadi ya. Secara umum lipolisis itu dia meningkat, tetapi ini masih kontroversial dan region spesifik. Kemudian ada sel diferensiasinya itu jadi meningkat, artinya kalau di adipos visceral itu mungkin liposisnya meningkatnya tidak akan setajam dibandingkan subkutan, tapi dia ada hiperplasi ya, ada diferensiasi dan proliferasinya, sehingga malah ada tendensi untuk penimbunan lagi di sana, jumlah meningkat gitu ya. Nah, untuk di muskuloskeletal ini stres itu efeknya juga banyak ya. Tapi kalau kita lihat endpointnya itu sepertinya semuanya mirip-mirip ya. Begitu ada kortisol meningkat, dia nanti akan mengganggu proses homeostatis antara aktivitas osteoblas dan juga osteoklas. Ya. Dimana osteoblasnya itu secara umum dia akan disupresi ya, diferensiasinya diturunkan, fungsinya menurun, sedangkan osteoklas dia aktivitasnya akan ditingkatkan, jadi bone resources-nya akan meningkat, sehingga nanti endpointnya adalah bone loss-nya itu akan lebih meningkat, porus-porusnya akan lebih besar, sehingga seseorang yang stres lama misalnya itu
rawan terkena osteoporosis ya, osteoporosis. Ya. Nanti kalau teman-teman sudah belum atas, berarti nanti kalau sudah ketemu untuk terapi pemberian kortisol gitu ya, atau pemberian steroid gitu ya, atau yang lainnya itu, berarti bisa mengejar, oh kemarin dulu aku tahu 1.6 tuh katanya organnya itu banyak banget ini ya. Berarti kalau saya ketemu pasien stres lama, kortisol M-nya tinggi gitu ya, apa saja yang perlu saya follow up gitu ya. Ya nggak? Untuk paham atau yang mana biar cepat aja selesai. Oh yang kedua, oh ya terima kasih atas judulnya. Ya, ini di muskuloskeletal sama ya, di Bunros, kemudian di urinari. Tadi Dr. Jacob juga sudah menjelaskan tentang aksis ini. Yang jelas di urinari efeknya adalah benar-benar efeknya ini dia menurun, tapi ada peningkatan sodium dan water retention ya, sehingga nanti berat volumenya meningkat, sodiumnya juga bisa dipertahankan. Nanti kalau teman-teman diurut lagi, berarti kalau berat volumenya meningkat, kemudian elektrolitnya juga bisa diresorpsi. Kalau ada hipervolemia, itu nanti akibatnya apa ya, selain misalnya apa? Tekanan darah tinggi, hipervolemia. Ada nggak ekstravasasi? Ini diajukan ada kompartemen kan ya, intraselular, ekstraselular. Intraselular itu ada, interstisial ada, plasma. Kalau airnya itu banyak di plasma, nah dia akan pindah ke kompartemen berbeda nggak ya? Kalau dia pindah ke kompartemen berbeda, efeknya apa ya? Saya pegang-pegang kakinya Buka. nggak kembali. Ada apa? Gitu ya. Ternyata saling berkaitan ya. Ya, stres di otak ada beberapa respon yang menarik ya. Pernah dengar kata neuroplasticity? Satu tema kayaknya bahas ya. Apa itu? Perubahan secara fungsional. Perubahan Lupa. perubahan aja, perubahan apa ya? Anatomi struktural. Maaf. Stimulus di luar mampu merubah struktur neuron di otak. Bisa terbentuk akson baru, misalnya. Oh bisa. Kalau begitu tuh enak ya, saya nggak usah kuliah. Oh ternyata masih ada kaitannya ya. Kalau stres efeknya dengan neuroplastisitas apa? Gagal terbentuk. Mungkin. Tinggal dibaca aja, di selat-selat di tab-tabnya itu juga bisa. Efeknya apa? Kalau stres berkepanjangan, kemudian neuroplastisitasnya kira-kira terganggu atau tidak? Apa dokter? Terganggu nggak? Kalau misalkan neuroplastisitasnya terganggu, kira-kira efeknya apa? Gampang lupa. Neuroplastisitas tuh fungsinya apa sih? Kalau misalkan ini hipokampus tuh fungsinya apa? Yang mau cekak ini daftar secara anatomi angkatan. Hipokampus fungsinya apa? Memori. Kalau banyak akson itu nanti akan membantu bukan memori atau malah mengganggu ya? Membantu ya, kamu dengan memori. Berarti kalau misalkan stres, Gampang lupa. sinapsnya akan berkurang, ya, pembentukan sinapsnya akan berkurang. Pembentukan memori jadi baik kan? Terganggu. Berarti kalau besok cuma sekarang kita belajarnya harus gimana? Jangan stres. Harus senang, ya, harus happy, ya kan? Gak boleh stres. Aduh besok belum belajar slide-nya, dokter Jaja, dokter Yogi ada
neuroplastisnya terganggu, sirkulasi itu nggak akan normal. Akhirnya bisa mengerjakan kan? Nggak bisa ini aja. Jadi besok kalau kita mau coba belajarnya kita biar happy. Kalau kita happy kan berarti ternyata dari sini kan terbukti ya bahwa kalau kita bisa healing, kita belajar itu senang, nggak dipaksa, gitu kan ya, akan jadi lebih nanti ya. Gitu. Setuju? Setuju. Nanti coba dibuktikan masing-masing ya. Dibuktikan. Kalau belajar itu ditemani dengan orang terkasih. Orang terkasihnya harus temuin. Gitu. Apa ya? Kalian yang buat happy apa? Kalau belajar ya ditemani sama secangkir kopi. Dikasih satu. Nah, kalau happy seperti itu, maka ternyata ini terbukti ya. Ternyata kalau kondisi stresnya diatasi, pembentukan memori akan lebih bagus, neuroplastisnya lebih bagus. Kita belajar tuh jadi otaknya lebih cemerlang gitu ya. Ya. Nah, tetapi ini kalau dari laporan ini ada satu take-home message yang bagus juga. Ternyata kerusakan atau gangguan neuroplastis itu efeknya adalah reversible, ya artinya dia tidak permanen. Kalau tidak permanen, artinya masih bisa diperbaiki. Artinya kalau misalnya teman-teman itu stres, kemudian mau migrain ini nggak bisa banget, nah itu sudah adalah clue untuk teman-teman nanti cari suasana healing. Ya, kalau sudah healing nanti akan lebih mudah lagi menerima informasi dan mengalirkan informasi gitu ya, nggak akan mudah lupa. Gitu ya. Begitu pula kalau misalnya kita disakiti, ya, kita putus ya, putus dengan seseorang itu kan stresor kan? Stresor ya kan? Stresor, rasa mudah gitu. Tapi teman-teman bisa move on nggak? Bisa melupakan itu nggak? Bisa happy lagi? Oh, puji Tuhan, bisa tersenyum lagi ya. Ini kalau yang nggak senyum nanti ini kayaknya nanti diajak tidur ya. Saya khawatir ini. Gitu ya. Nah, ini efeknya dengan neuroplastisitas. Nah, kalau misalkan astrosit juga ya, di astrosit ini ternyata kalau misalkan kita stres di otak itu juga ada meskipun kortisol itu apa namanya bersifat antiinflamasi, tapi kalau stresnya itu berlebih, ternyata sitokin proinflamatori ini di otak ini dia akan bisa keganggu juga ya, sehingga nanti brain derived neurotropin faktornya sintesisnya akan terhambat ya. Begitu ada stres, BDNF ini adalah substansi yang dia membantu untuk proses recovery dia untuk pertumbuhan neuron. Nah itu akan menurun kalau faktor neurotropin faktornya itu menurun, maka pembentukan sinapsi baru, pertumbuhan neuron itu akan terganggu ya. Ini masih sama ya, tapi lebih keren. Ini lebih detail lagi bagaimana efek dari kortisol atau stres itu dia bisa mengganggu aktivitas neuron ya. Salah satunya adalah dengan gangguan atau penurunan CREB faktor ini. CREB itu adalah faktor transkripsi. Faktor transkripsi itu dibutuhkan untuk sebuah gen bisa memulai ekspresi gennya gitu ya. Kalau CREB faktornya ini menurun, mungkin efeknya adalah salah satunya itu ekspresi gen untuk BDNF tadi, brain derived neurotropin faktor tadi menurun gitu ya, sehingga nanti aktivitas dari neuronnya bisa ikut. Yang hasil BDNF ini Pak. Nah ini imun sistem untuk kortisol ini dia dikatakan menargetkan atau punya efek bagi ke interleukin 1, sehingga nanti dia respon inflamasinya akan menurun ya. Nanti teman-teman akan berkenalan dengan interleukin. Jumlahnya ada banyak sekali ya, interleukin 1, 6, 10 ya. Beberapa diantaranya itu dia memiliki key role penting untuk proses inflamasi dan
inisiasi fever ya. Nanti teman-teman akan belajar itu, paling enggak nanti di sini kita sudah berkenalan ya. Ya, salah satu efek dari stres ini secara akut ya, nanti dia akan mengganggu mobilisasi neutrofil dan juga distribusi sel imun ke perifer, di mana organ perifer itu membutuhkan gitu ya. Artinya aktivitasnya kan jadi menurun. Kalau aktivitas menurun artinya dia lebih bersifat pro atau anti ya, loss ya. Jadi stres itu kalau dia menghambat aktivitas dari sel imun, baik dia mobilisasi maupun diferensiasinya dan distribusi, berarti secara umum dia menghambat efek inflamasi yang tadi ya. Anti-inflamasi. Karena nggak bagus ya kalau misalkan nanti sebukan leukosit itu banyak di perifer, nanti lama-kelamaan juga nggak bagus di situ ya. Nah, nanti malah timbul kayak jaringan leukus dan lain sebagainya ya. Oke. Ini sebenarnya ini glukokortikoid efeknya ke sel T dan sel B. Nanti belum cepat teman-teman akan belajar ya, nanti perbedaan fungsi sel T dan sel B apa. Kalau misalkan keduanya itu dihambat, maka respon imun humoral atau respon imun seluler yang akan terhambat. Salah satunya atau keduanya. Respon imun humoral ada yang pernah dengar nggak? Humoral itu lucu. Bapak yang coba bapak mau humoral itu humor. Agus humor. Jadi kalau respon imun humoral artinya respon imunnya diperatarai dengan sesuatu yang humor yang aqueous ya. Contohnya apa? Antibody ya. Kalau seluler ya, berarti kan Pak respon imunnya itu pakai sel ya, misalnya fagositosis kah atau apa ya. Nah, kalau misalkan kedua-duanya itu dihambat oleh kortisol, maka respon imun baik humoral maupun seluler mungkin bisa akan jadi terhambat. Kalau salah satunya ya mungkin hanya spesifik di situ. Ini nanti perlu teman-teman baca lebih lanjut ya. Artinya kalau misalkan kalau vaksinasi itu dia sistem imun humoral atau seluler. Sudah vaksin COVID lah, ini paling nggak COVID-19 kan sudah humoral nggak sih? Berarti humoral. Artinya kalau misalkan kalian kok lagi kena stres metabolik gitu ya, ada stres, lagi sakit imun tinggi gitu ya, dan di situ di yang tinggi, berarti nanti kadar titernya mungkin akan terganggu ya. Untuk di imun sistem kita ingat bahwa di beberapa jaringan di tisu itu ada sel-sel imun juga ya, seperti antigen presenting sel, mast sel. Kemudian kalau di usus itu ada apa? Peyerpes, terus ada apa lagi? Emang ada, lupa. Gout. Masih ingat nggak? Iya. Oh mantap. Nanti dibisikin namanya ya. Ya, artinya sel imun itu tidak semuanya ada di sirkulasi ya teman-teman. Antigen presenting sel, sel dendritik itu kadang ada beberapa, atau mast sel itu adalah beberapa hasil diferensiasi dari sel imun yang mengalami migrasi atau berdiferensiasi di organ perifer ya. Ini misalnya untuk mast sel. Nah, kalau misalkan mast sel ini dia dihambat, maka nanti respon inflamasi atau respon imun di situ akan berkurang. Misalnya pada kasus-kasus pasien-pasien yang mengalami psoriasis itu dia ya hipersensitif ya, melotot-melotot sama kayak alergi, tapi dia lokalis ya.
Dan nanti teman-teman akan belajar juga hipersensitivitas itu ada beberapa tipe ya, tipe 1, 2 dan yang lainnya. Nanti ada yang hipersensitivitas itu tipe seluler. Nah itu dia biasanya lokalis, pada salah satu contohnya adalah di pasien yang mengalami psoriasis itu kulitnya menebal, warnanya memerah, terus ada eksfoliasi jadi bersisik itu. Nah biasanya nanti terapinya bisa dikasihkan kortison ya, ada kortisol yang topikal di situ sehingga diharapkan nanti dia bisa menghambat respon imun di situ sehingga reaksi hipersensitivitasnya berkurang. Ya. Ya. Ini kayaknya sudah selesai. Nah, ini masih siapa mau menambahkan sesuatu? Sudah? Nah, artinya gini ya teman-teman. Stres itu kita sebenarnya masih kita butuhkan ya. Kita butuhkan untuk kita bisa beradaptasi untuk merespon perubahan lingkungan atau stres yang terima supaya responnya sudah eustress dan itu menjadi investasi untuk kita sendiri untuk bertahan ya. Tapi jangan sampai stres yang kita terima itu menjadi suatu distres berlebihan yang nanti justrunya adalah menurunkan survival kita untuk terhadap adanya perubahan lingkungan maupun sektor yang ada ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini sama nih, meja kita udah bahas tadi. Ada yang mau didiskusikan? Stres bikin stres. Cukup? Gak ada? Gila. Oh ini masih panjang loh. Gak aku kan belum. Bosan. Beli apa ya? Sudah lapar? Langsung. Sudah lapar ya? Lapar itu terasa ya? Ada kamu ada kos? Ya, baik teman-teman, mungkin untuk diskusi ini kita bisa cukupkan terkait stres. Ini merupakan suatu hal yang penting saya teman-teman ada trigger untuk belajar lebih karena kita manusia akan mengalami stres sepanjang hidup. Dan topik kali ini teman-teman saya yakin kalau sudah jadi dokter nanti akan banyak sekali ketemu orang-orang yang mengalami stresor ya, dari fase metabolik maupun psikis maupun yang lainnya. Dan salah satu terapi untuk stres teman-teman penggunaan kortisol, penggunaan steroid itu di setting klinis akan sangat banyak sekali. Maka teman-teman harus sangat waspada apa yang harus teman-teman perhatikan ketika nanti teman-teman melakukan terapi dengan menggunakan steroid, kortisol atau bentuk derivatifnya. Ingat selalu dicek untuk imunnya, kemudian dicek untuk fungsi kardiovaskularnya, dicek juga untuk fungsi tulangnya, gitu ya. Karena kalau jangka panjang, seseorang nanti komplikasinya bisa ke situ ya, bisa patah tulang, bisa osteoporosis, sebenarnya bisa imunodefisiensi, infeksi dan lain sebagainya. Ya, itu aja. Silakan